pagi adik-adik semuanya. Ketemu lagi ya melalui Zoom hari ini. Nah, kita bersyukur adik-adik kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk ibadah. Untuk itu adik-adik kita mau siapkan ya Alkitabnya, uang persembahan sudah dimasuki amplop kan? Ya, kita mau naikkan pujian pagi hari ini, bertemu dalam kasih-Nya. Nah, kita mau nih lihat dulu nih teman-teman kita semuanya hadir ya. Nah, kalau ada yang tidak hadir hari ini, kita doakan supaya teman-teman kita juga tetap bisa beribadah kepada Tuhan ya. Kalau ada yang sakit, kita juga doakan adik-adik. Nah, tapi sebelumnya kita naikkan pujian dulu ya, bertemu dalam kasih-Nya. Kita naikkan pujian ini dengan sukacita dan bersama-sama kita mau bergerak bersama-sama. Yuk bangkit berdiri, bertemu dalam kasih-Nya. Adik-adik sudah menyanyikan bertemu dalam kasih-Nya dengan sukacita. Ayo kita akan berdoa ya. Kita akan berbicara dengan Tuhan Yesus. Jadi semuanya sikap berdoa yang baik, mata ditutup, tangan dilipat ya. Kita berdoa ya, minta pertolongan Tuhan, minta pimpinan Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi hari ini karena Tuhan sudah menolong kami, sudah memampukan kami hari ini Tuhan untuk datang kepada Tuhan, untuk bertemu dengan Tuhan Yesus melalui pujian dan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan ibadah kami ini dari awal hingga akhir ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Tuhan Yesus memberkati teman-teman kami yang belum bisa hadir hari ini. Tuhan tolong, kalau ada yang sakit, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Teman-teman kami juga yang tidak dapat hadir, mungkin sedang ke rumah saudara, Tuhan juga berkati. Berikan kesempatan teman-teman kami untuk ibadah. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik,
kalian sudah berdoa, sudah minta pertolongan Tuhan. Nah, saatnya adik-adik kita mau memuji Tuhan lagi loh hari ini. Adik-adik ingat enggak nih? Wah, seorang bapak dia pengen sekali ketemu Tuhan Yesus. Nah, adik-adik dia sampai naik pohon. Nah, hari ini kita mau dengar cerita itu loh. Nah, yuk kita naikkan pujian dulu ya. Yaitu bertemu Tuhan Yesus. Sakius turunlah, karena Tuhan mau datang ke rumahnya. Yuk kita nyanyi bersama-sama ya. Dengan gerakan, kalian lihat kita mau bersama-sama ya. Kalau pas lari, belajar lari di tempat ya. Nah, adik-adik kalau lihat dia mau naik pohon, kita bisa jinjit berdiri gitu ya. Yuk kita sama-sama naikkan pujian ini ya dengan sukacita. Adik-adik, kita mau dengar cerita nih. Nah, untuk itu adik-adik harus siap. Dengarkan dengan baik. Telinganya dipasang. Maksudnya telinganya dibuka gitu ya. Wah, kita harus sungguh-sungguh nih dengar cerita hari ini. Yuk, kita naikkan pujian. Aku mengasihi Tuhan Yesus. Ya, kita naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh supaya Tuhan Yesus menolong kita, memampukan kita untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini ya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan sepenuh hati, dan tujuan hidup kita untuk apa adik-adik? Untuk menyenangkan hati Tuhan Yesus. Nah, kita naikkan pujian ini ya.
Halo, selamat pagi anak-anak yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabar kalian di rumah? Harapan Bu Lena, anak-anak sehat dan tetap rajin beribadah di sekolah minggu walaupun masih secara online atau virtual. Tapi anak-anak tadi sudah memuji Tuhan dengan Bu Esti ya. Bagaimana mengasihi ya. Anak-anak, Bu Lena mau bertanya, selama pandemi 2 tahun ini anak-anak gimana perasaannya? Sedih? Senang? Sedih ya, anak-anak tidak dapat bermain. Anak-anak rasanya tidak dapat bercanda dengan teman-teman, tertawa bersama. Tapi anak-anak harus tetap bersyukur karena anak-anak masih belajar lewat online ya. Masih juga anak-anak menyapa teman-teman satu dengan yang lain. Nah, anak-anak sudah siap Alkitabnya? Ya, sudah siap? Oke, yuk kita mau doa dulu ya. Sebelum membaca firman Tuhan, kita mau doa. Tuhan Allah Bapa kami di sorga, terima kasih ya Tuhan. Kalau pada pagi hari ini kami masih diberi kesempatan untuk beribadah, mendengarkan firman Tuhan, sehingga kami dikuatkan, boleh mengasihi apapun juga, menjadi anak yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau pimpin semuanya ini sehingga kami boleh membaca firman Tuhan dan mendapatkan hikmat daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anak sudah siap Alkitabnya? Kita mau baca ya. Yuk kita buka. Anak-anak yang sudah bisa baca boleh buka baca sendiri. Anak-anak yang belum bisa baca boleh papa mama yang membacakannya. Kita akan baca dari Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Nah, ceritanya apa nih ya? Nah, anak-anak kita mau bercerita ya. Nah, anak-anak ayo kita dengerin cerita. Ada seorang laki-laki yang sangat kesepian ya. Dalam hidupnya dia tidak bahagia. Kenapa sih gak bahagia? Karena dia tidak punya teman. Tadi anak-anak sudah baca kan? Dia tidak punya teman yang mau menyayangi, mengasihi, bahkan mau menerimanya. Laki-laki itu bernama siapa? Iya betul, Sakeus ya. Sakeus adalah orang yang kaya, memiliki jabatan yang tinggi. Dia bekerjanya dengan hebat sebagai kepala pemungut cukai. Apa sih kepala pemungut cukai? Yaitu pekerjaan pemungut pajak ya, oleh penjajah Romawi. Seringkali pemungut cukai itu memeras. Maksudnya memeras itu ya, mengambil uang rakyatnya sendiri untuk menambah harta untuk diri pribadi atau diri sendiri. Nah, itulah sebabnya Sakeus sebagai pemungut cukai disamakan dengan orang yang berdosa. Wah, pada zaman itu Tuhan Yesus sangat terkenal. Banyak orang mengikuti Tuhan Yesus kemanapun Tuhan Yesus pergi. Anak-anak ingat minggu lalu cerita Ibu Yanti? Tuhan Yesus bagaimana? Jalan ke kota Yeriko menyembuhkan mata orang buta sehingga celik ya. Nah, Tuhan Yesus juga selalu berkeliling dari satu kota ke kota lain, memberitakan firman Tuhan serta menyembuhkan orang-orang yang sakit. Nah, dalam perjalanan Tuhan Yesus memasuki kota Yeriko dan berjalan melewati kota itu. Nah, kota apa Yeriko tadi? Kota Yeriko adalah tempat tinggal Sakeus. Anak-anak, meskipun Yesus belum memasuki kota Yeriko, berita itu udah tersebar di seluruh masyarakat kota Yeriko. Semua orang ingin melihat Tuhan Yesus. Termasuk siapa? Termasuk Sakeus. Nah, meskipun belum melihat Tuhan Yesus, namun Sakeus sudah apa? Sudah mendengar. Mendengar apa? Cerita Tuhan Yesus yang
Tuhan Yesus yang baik. Akhirnya Sakyus berlomba-lomba dengan orang banyak yang ingin melihat Yesus. Nah, anak-anak, tadi lagunya udah ada ya, Sakyus orang pendek. Karena Sakyus adalah badannya pendek, jadi Sakyus mengalami kesulitan untuk melihat Yesus. Banyak kerumunan orang yang lain. Nah, Sakyus punya akal. Sakyus mendului orang-orang. Lalu dia lihat, ada pohon ara. Pohon apa anak-anak? Pohon ara atau sikamor. Nah, Sakyus lalu memanjat pohon itu supaya apa? Supaya bisa melihat Tuhan Yesus yang melewati kota Yeriko, melewati jalan tersebut. Nah, waktu itu rombongan Tuhan Yesus melewati jalan tersebut. Tuhan Yesus mengangkat kepalanya. Kepada siapa? Kepada Sakyus yang di atas pohon. Lalu Tuhan Yesus berkata, "Hai Sakyus, segera turunlah. Sebab hari ini Tuhan Yesus mau menumpang di rumah Sakyus." Wah, hati Sakyus sungguh bangga dan bahagia. Karena kenapa anak-anak? Sakyus segera turun ya dari pohon dan menerima Tuhan Yesus. Kenapa Sakyus bisa bersuka cita ya? Ya, karena Tuhan Yesus benar-benar mau berteman dengan Sakyus. Tujuan Sakyus hanya satu, ingin melihat Tuhan Yesus. Tapi Sakyus mendapatkan lebih apa yang diharapkan Sakyus. Tuhan Yesus mau mampir ke rumahnya. Tindakan Tuhan Yesus itu sungguh mengubah hidup Sakyus. Wah, anak-anak, kehidupan Sakyus yang lama ya. Kehidupan Sakyus yang lama itu yang tidak disukain, dimusuhin orang banyak, lalu tidak mendapat tempat di masyarakat, tidak ada teman yang mau bergaul dengan Sakyus. Sekarang diterima oleh Tuhan Yesus. Wah, Tuhan Yesus sungguh baik ya anak-anak. Dia tidak memandang orang berdosa. Tuhan Yesus mau menerima. Sakyus merasa sangat bersyukur atas apa? Atas cinta kasih Tuhan, atas tindakan nyata Tuhan Yesus dalam hidup Sakyus. Sakyus akhirnya waktu ngobrol-ngobrol sama Tuhan, Sakyus berkata pada Tuhan Yesus bahwa Sakyus akan membagikan setengah harta miliknya kepada orang-orang miskin yang dulu Sakyus pernah mengambil, memeras orang-orang tersebut. Dan Sakyus berjanji akan menggantikannya berapa kali lipat? 4 kali lipat. Wow, banyak sekali ya, 4 kali lipat. Kalau semua dibagikan, bagaimana Sakyusnya? Bisa langsung miskin ya, tapi itu perubahan yang terjadi ya. Anak-anak luar biasa. Kalau perubahan terjadi harus ada tindakan, harus ada risiko yang harus diambil anak-anak. Dari cerita Sakyus kita belajar bahwa pertemuan dengan Tuhan Yesus mengubah hidup Sakyus. Ketika Tuhan Yesus mau berjumpa dengan Sakyus yang dianggap berdosa oleh orang banyak, sesuatu terjadi anak-anak ya. Nah, Sakyus yang awalnya merasa kesepian, aduh nggak ada orang ya, gak ada teman. Sekarang tidak lagi. Karena apa? Karena Tuhan Yesus yang luar biasa sudah menjadi teman Sakyus. Hidup Sakyus berubah total 180 derajat. Tuhan Yesus juga mau mengajak anak-anak yang berdosa. Perubahan terjadi dalam hidup anak-anak. Hari ini kita mau belajar mencontoh Tuhan Yesus, mengasihi dan berteman dengan siapapun, tidak pilih-pilih teman anak-anak. Ya, selain itu anak juga diajak mencontoh siapa? Mencontoh Sakyus yang mau berubah ketika mengenal Tuhan Yesus. Anak-anak mau mengenal Tuhan Yesus secara pribadi? Ya, anak-anak juga diajak untuk berubah
ya, menjadi anak Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan, dan tentunya juga orang tua serta guru-guru di sekolah dan semua teman-teman dimanapun anak-anak berada. Jika kita mau menjadi murid Tuhan Yesus, maka kita harus melakukan perintah Tuhan yang diajarkan Tuhan Yesus. Bu Lena, apa sih contohnya? Nah, anak-anak, ayo siapa? Angkat tangan. Siapa di sini yang suka main game? Suka main gamenya lama sekali. Lebih banyak main game daripada belajarnya. Ya? Siapa? Jujur. Ayo, Tuhan melihat loh. Ya, anak-anak kadang-kadang suka main game, tapi lupa belajar. Padahal tugas utama anak-anak adalah belajar. Nah, belajar dengan baik. Bila anak-anak mau diubah Tuhan Yesus, ada tindakan nyata, yaitu anak-anak membatasi waktu bermain game. Ya, anak-anak benar-benar belajar fokus sungguh-sungguh. Nah, tindakan nyata itu akan membuat apa? Membuat bahagia papa dan mama. Dan tentunya adalah kebaikan buat anak-anak sendiri. Supaya anak-anak bisa fokus pada belajar. Dan mata kalian tidak cepat lelah atau rusak. Anak-anak pasti ada sukacita kalau bisa membagi waktu. Nah, ya. Nah, dulu mungkin anak-anak siapa sih kalau dinasehati papa mama suka bantah? Nggak mau pak. Siapa? Ada? Oh, ada ya. Setelah menjadi ciptaan baru, diubah oleh Tuhan Yesus menjadi anak yang taat, anak yang mematuhi apa yang papa mama katakan, menjadi anak yang baik, ya, atau bapak ibu guru di sekolah. Nah, anak-anak juga memohon kepada Tuhan agar Tuhan merubah hidup anak-anak menjadi ciptaan yang baru. Nah, anak-anak, kalau anak-anak juga punya tekad dan ada tindakan nyata dalam hidup anak sehari-hari, Tuhan pasti akan memberkatinya. Ya, nah anak-anak, kita mau ayat hafalan dulu ya. Bisa ayat hafalan? Nah, kita mau ayat hafalan ya. Dari 2 Korintus 5 ayat 17. Yuk, ayat hafalannya 2 Korintus 5 ayat 17. Apa ya bunyinya? Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, ya. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, ya. Nah, anak-anak, jadi ada tindakan yang nyata dalam hidup kalian. Kalian menjadi ciptaan yang baru. Nah, mari anak-anak, kita akan satu dalam doa. Mohon pimpinan Tuhan untuk merubah hidup anak-anak menjadi ciptaan yang baru. Ya, semua lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Yuk, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas teladan Tuhan Yesus dalam mengasihi dan berteman dengan siapapun juga tanpa pilih kasih. Tuhan, biarlah juga anak-anak boleh berteman dengan siapapun juga tanpa pilih kasih juga. Seperti Tuhan Yesus berteman dengan Sakius. Anak-anak juga mau belajar seperti Sakius. Ya Tuhan, agar mau berubah ketika mengenal Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan atas cinta kasih Tuhan. Tuhan Yesus tolong anak-anak agar anak-anak mempunyai kasih yang daripada Tuhan. Mengasihi siapapun juga. Seperti Tuhan mengasihi kami orang yang berdosa. Terima kasih ya Tuhan atas cinta kasih Tuhan kepada kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, saatnya nih kita mau siapkan persembahan kita. Nah, adik-adik siapkan ya uang persembahannya, dimasukkan di amplop. Nanti saat ibadah di gereja boleh dibawa, atau kalian
titipkan papa mama untuk ditransfer. Nah, untuk itu adik-adik, kita akan memberi persembahan ini bukan hanya dengan uang loh. Adik-adik juga bisa dipakai oleh Tuhan seperti pujian sebentar lagi ya, bahwa kita dipanggil Tuhan untuk menjadi pekerjanya Tuhan Yesus. Nah, pekerjanya Tuhan Yesus itu apa? Kita untuk jadi saksinya, kita melayani Tuhan Yesus. Yuk kita menaikkan pujian ini ya, dengan sungguh-sungguh, dengan gerakan. Nah, kita mau sukacita, dan kita bawa persembahan ini juga dengan penuh sukacita. Tuhan berkati kita semuanya. Amin. Mau berdoa, minta pertolongan Tuhan supaya kita dijamah Tuhan menjadi anak-anak yang sungguh-sungguh mau berubah seperti Zakius yang sudah berjumpa dengan Tuhan Yesus, menjadi anak-anak yang taat, yang setia. Yuk kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan memberikan kesempatan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan untuk ibadah hari ini. Tuhan sudah memimpin kami. Kalau sebentar kami akan berpisah dengan satu dengan yang lain. Tuhan, Engkau menolong kami sehingga minggu yang akan datang kita dapat bertemu lagi. Terima kasih Tuhan, Engkau juga memberkati untuk persembahan kami supaya dapat memperluas kerajaan-Mu melalui gereja, melalui sekolah minggu di GKI Taman Aries. Tuhan, Engkau juga memberkati untuk Ibu Lena yang sudah menjadi berkat bagi hari ini. Bila Tuhan terus sempurnakan untuk melayani Tuhan. Juga berkati kakak-kakak sekolah minggu, terus juga sempurnakan sehingga kakak-kakak terus setia di dalam melayani Engkau. Berkati papa mama dalam usaha pekerjaannya Tuhan, buat berhasil sehingga dapat mencukupi setiap kebutuhan kami. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami yang kami mau serahkan ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
pujian. Aku mau berubah. Hidup kita semuanya, adik-adik, mau dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saksi Tuhan, ya, taat kepada nasihat papa gitu ya, setia sekolah minggu ya, dengar-dengaran firman Tuhan melalui cerita papa mama dan juga kakak-kakak di sekolah minggu. Nah, yuk kita naikkan pujian ini ya. Aku berubah, sungguh ku berubah, waktuku serahkan hatiku. Aku berubah, sungguh ku berubah, waktuku serahkan semua. Yang ku kasihi kini lenyap, yang lebih baik aku dapat. Aku berubah, sungguh ku berubah, waktuku serahkan semua. Waktuku serahkan semua. Nah, adik-adik, sampai ketemu minggu yang akan datang ya, melalui Zoom lagi. Nah, jangan lupa adik-adik kirim ya aktivitas hari ini supaya kakak-kakak sekolah minggu, wah, seneng loh kalian semangat meskipun ibadahnya dengan online, tapi kalian tetap rajin mengirimkan aktivitas kalian. Terima kasih ya adik-adik, ketemu lagi minggu yang akan datang. Tuhan berkati kita semua, amin. This is the day that the Lord has made, I will rejoice and be glad in it, This is the day that the Lord has made. Khotbah 3 ayat 11a. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Pengkhotbah 3 ayat 11a. Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Pengkhotbah 3 ayat 11a. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Pengkhotbah 3 ayat 11. Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Pengkhotbah 3 ayat 11a. Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya.